السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan ucapan Imam Ahlul Hadis Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah tentang alamatu ahlul bid'ah, tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri golongan sesat. Yang pertama dan paling utama adalah permusuhan mereka yang mustamid terhadap ahlul hadis wal ulama ahli sunnah. Mustamid ini mati-matian, memusuhi mati-matian kepada para ulama. Maka kalau sudah terlihat ciri ini, membenci para imam-imam ahli sunnah, mencerca, mencemooh, meremehkan para ulama ahli sunnah, fa'lam annahu dhal, ketahuilah kalau dia sesat. Fahaula'i la syakka annahum mubtadi'ah walau sammu anfusahum ma sammu, maka jelaslah mereka adalah mubtadi'ah walaupun mereka menamakan diri mereka dengan apapun yang mereka namakan. Kami golongan ahlus sunnah, kami salafi, kami pengikut salaf, kami pencinta ulama. Sammu ma sammu, walaupun mereka menamakan dengan 1001 nama yang indah. Kalau ada pada mereka kebencian kepada para ulama, permusuhan kepada para ulama ahli sunnah, maka mereka mubtadi'ah bila syak. Walau sammu ma sammu, walau wasafu anfusahum ma wasafu, walaupun mereka sifati diri mereka dengan sifat-sifat yang mereka namakan, fahadhihi minal alamati allati tubayyin halahum, maka cercaan mereka, permusuhan mereka pada para ulama ahli sunnah itu cukup sebagai tanda-tanda yang menerangkan keadaan mereka kalau mereka bukan ahlus sunnah.
Limadha yubghiduna ahlul hadis? Mengapa mereka membenci ahlul hadis? Semua golongan, semua kelompok dengan kesesatan yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki kesamaan. Semuanya membenci ahlul hadis. Syiah Rafidhah karena mereka mendustakan sejarah, memutarbalikkan sejarah. Karena mereka memalsukan sekian banyak hadis, bahkan membikin hadis palsu. Maka tentunya akan terbongkar kedustaan mereka oleh para ulama ahlul hadis. Demikian pula para aqlaniyun, para mu'tazilah, yang mereka selalu berhujjah dengan akal mereka, selalu berhujjah dengan retorika, selalu berhujjah dengan mantik dan ilmu kalam, maka akan runtuh di hadapan hadis-hadis sahih yang dibawakan oleh para ahlul hadis. Maka mereka pun akan benci pada ulama ahlul hadis, karena dalil mereka runtuh. Tapi bukankah ini baik, bukankah itu baik, bukankah kalau begini berarti begitu? Dijawab dengan satu kalimat, qala Rasulullah SAW fi hadisin sahih. Tidak begitu, selesai. Runtuh syubhat mereka. Tapi kan ini masuk akal. Masuk akalmu, tidak masuk akal orang beriman. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya meyakini apa yang ada pada Quran dan Sunnah. Demikian pula sufi khabith. Mereka dengan perasaannya menyatakan, kita rasakan bahwa kita ini menyatu dengan Allah. Dijawab dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab dengan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Runtuh. Perasaan-perasaan mereka tidak bernilai, jatuh. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka membenci ahlul hadis limadha? Mengapa? Ini jawabannya. Yubghidunahum liajli annahum 'alal haq. Mereka membencinya karena ahlul hadis di atas kebenaran. Karena ahlul hadis di atas kebenaran. Wa li'annahum mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Karena ahlul hadis selalu berpegang dengan Quran dan sunnah. Diajak untuk otak-atik otak mereka, tidak mau. Oh enggak, kami apa kata Allah, apa kata Rasul. Diajak memakai wajad, perasaan, wangsit, wisik, dia menyatakan maaf, kami tidak memakai itu semua. Kami hanya menerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Betapa jengkelnya mereka, betapa marahnya mereka. Wahada amrun khatir. Maka membenci ulama ahlul hadis itu sangat-sangat mengerikan, sangat berbahaya. Faqad yakunu khabithan zindiqan yakrahu kitab Allah wa yakrah sunnah Rasulullah SAW. Bisa jadi pembenci ulama itu adalah orang-orang yang khabith, busuk, zindiq, sesat, membenci Quran, kitab Allah, membenci sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, benci pula pada para pemegangnya, benci pula pada mereka yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Walihada yuharibu ahlul hadis. Oleh karena itu mereka memerangi ahlul hadis. Yuharibu ahlul hadis li'annahum mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Membenci para ulama karena para ulama selalu berpegang dengan Quran dan sunnah. Wala yadfa'uhu ila ba'dihim ila bughdihim wa mu'adatihim wa ta'ni fihim illa li'annahum mutamassikuna bi kitabillah. Tidaklah mereka membenci ahlul hadis, tidaklah mereka memusuhi ahlul hadis atau mencerca para ulama ahlul hadis kecuali karena ahlul hadis berpegang dengan Quran dan sunnah, tidak lain. Kama amarahumullah bidzalik,
Karena ahlul hadis berpegang dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka memerangi, menyiksa orang-orang tersebut kecuali karena mereka yu'minu billahil azizil hamid. Ashabul ukhdud membakar kaum muslimin, kaum mukminin yang bertauhid, membakar di parit-parit yang dinyalakan api padanya. Limada? Mengapa? Kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksanya, tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka membakarnya di dalam parit-parit api kecuali karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Taib ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, mengapa benci kepada para ulama ahlul hadis, ahli sunnah? Jawabannya mirip. Mereka tidak benci kecuali karena para ulama berpegang dengan kitab dan sunnah. Gak bisa digeser, gak bisa didorong, gak bisa ditarik. Sedikit saja gak mau. Istiqamah ala tauhid wa sunnah. Wahai Syekh, ini sekarang tidak relevan lagi di zaman ini. Syekh, dengarkan. Bukankah diterangkan dengan sedetail-detailnya, tapi akliyah. Syekh tadi menjawab, la. Ana aqul kama qala Allah Ta'ala. Aqul kama qala Rasulullah SAW. Betapa bencinya mereka pada para ulama ahlul hadis. Datang tokoh Khawarij internasional kepada Syekh Muqbil, menceritakan betapa jahatnya penguasa, betapa kufurnya penguasa, betapa ila akhirih. Mari kita lawan. La, tidak. Ia masih muslim. Marah. Pulang sambil berkata, kana muqbilan wal ana mudbira. Dulu mukbil, sekarang mudbir katanya. Mukbil itu maju, mudbir itu mundur. Marah. Kana mukbilan wal ana mudbira. Dulu mukbil, sekarang mudbir. Siapa? Usama bin Laden. Saya akan biayai berapapun besarnya biaya untuk pemberontakan, untuk memerangi penguasa. Kami akan biayai semuanya. La. Tidak. Tidak bisa bergeser dari kitab wa sunnah. Maka mereka benci kepada para ulama. Ikhwani fiddina azakumullah. Ketika disampaikan riwayat hadis, bukankah diriwayatkan haddatsana fulan an fulan an fulan, bahwa Rasulullah SAW menyatakan fasbiru hatta talaqawni 'alal haud? Jawaban mereka, problem umat ini enggak akan selesai dengan haddatsana. Maksudnya dengan hadis-hadis. Enggak selesai dengan ngaji qala haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Enggak akan selesai dengan itu. Problem umat ini akan selesai dengan perang, kata Khawarij. Ikhwani fid din azakumullah, la tatamannaw liqa'al adu. Kalian jangan berharap untuk bertemu musuh, untuk berperang. Tetapi idza laqitumuhum fasbutu. Kalau kalian harus mau tidak mau menghadapi musuh, maka jangan mundur. Fasbutu, sabit, jangan mundur. Ini maknanya barakallahu fikum. Kaum muslimin tidak berharap bertemu musuh, enggak ingin berperang, enggak ingin menumpahkan darah, ingin mengajak seluruh manusia untuk mengesahkan Allah dan mengajak seluruh manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Cuma itu. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti alasannya cuma satu, karena ahlul hadis berpegang dengan kitab dan sunnah. Mu'tasimuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Fa ayyi syarrin adha min hadzal bala.
Maka kira-kira mana yang lebih jelek? Apakah ada yang lebih jelek, lebih pahit, lebih busuk daripada orang yang memusuhi orang-orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah? Apakah ada bala, bencana yang lebih besar dari bencana munculnya orang-orang yang memusuhi para ulama karena mereka berpegang dengan kitab dan sunnah? Ayo, Syekh, ini jangan duduk saja, bangun, ayo kita berangkat. Kita lawan penguasa. Tidak. Syekh jaban, Syekh pengecut, penakut. Ini Syekh lemah, mulai mencerca ulama. Dan wallahi saya dengar dengan telinga saya. Hizbiyin, sururiyin, fi maqarri Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di markasnya Syekh Ibnu Utsaimin. Di perpustakaannya. Saya baca kitab. Kebetulan di bawah. Di atas meja ada orang berbicara. Membicarakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Padahal orang-orang ini duduk di majelisnya Syekh, belajar mengambil ilmu. Tetapi kama yuqal, sebagaimana dikatakan dalam istilahnya para ikhwaniyin, hizbiyin. Apa itu? Mengambil faedah, istifadah bighairi intima. Kita hanya ambil faedah tapi jangan terikat. Ikhwani fillah azakumullah berkata seperti itu. Ada Syekh jaban. Ini Syekh ini penakut. Syekh pengecut. Sudah kita sampaikan, sudah kita katakan. Saya lagi baca, nengok, mau lihat wajah-wajahnya hizbi itu kayak apa. Oh ini sama ini. Menggibahi Syekh di markasnya Syekh. Maka saya tidak heran ketika ada berita begitu Syekh Ibnu Utsaimin wafat, yang memegang markasnya semuanya sururiyun, hizbiyun. Saya nggak kaget. Saya tahu bagaimana orang-orang yang ada di sana ketika itu. Ikhwani fillah azza illa man rahima rabbuh, kecuali yang Allah rahmati di antara mereka, masih ada sisa-sisa. Tetapi kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang seperti itu. Tokoh yang dibesarkan oleh mereka adalah hizbiyun. Kembali kepada kitab. Kita nggak kenal dengan orang tersebut, kita nggak tahu namanya siapa, kita nggak tahu dia di mana tinggalnya, kita tidak tahu sejarah awalnya sama sekali. Tapi ketika menggibahi syekh, mengatakan syekh pengecut, syekh penakut ila akhirnya, cukup bagi saya bahwa orang ini hizbi. Jelas hizbi. Wa yaqulu oleh hada yaqulu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda atau khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Riwayat yang bertitik khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang tanpa titik khairul huda huda Muhammad. Wal ma'na wahid. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan syarrul umur. Apa terjemahannya? Syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Artinya tidak ada lagi yang lebih jelek dari itu. Bukankah syirik lebih jelek, Ustaz? Syirik nggak akan dilakukan oleh kaum muslimin kecuali melalui pintu muhdatsat, kecuali masuki pintu bid'ah. Alaysa kadzalik? Bahwasanya kalau kita berdoa kepada Allah, sebagaimana ketika kita ingin meminta pada presiden, kita melalui orang terdekatnya. Maka ketika minta pada Allah, kita melalui orang terdekatnya, orang soleh, para habaib, para aulia. Kita datang ke kuburannya, wahai syekh, sampaikanlah pada Allah. Itu permulaannya. Kalau syirik yang wadih, muslim gak akan melakukannya, kecuali setelah diracuni dengan racun-racun muhdatsat,
kecuali setelah diracuni dengan syubhat al-bid'ah. Bukankah berarti pakai kias-kias batil, kias-kias akli, memakai perasaan, memakai segala macam bentuk-bentuk syubhat yang muhdats. Ikhwani fillah azakumullah. Qala wa min syarriha, dan di antara yang terjelek, annaha tadfa ahlaha ila muharabati kitabillah. Sejelek-jelek muhdats adalah muhdatsat yang membawa manusia untuk memerangi Quran, untuk memerangi sunnah. Fa ayyu syarrin yafuqu hadza? Mana ada kejelekan yang lebih tinggi dari ini? Muhdatsat yang menyebabkan seseorang memusuhi Quran dan sunnah. Mawjud? Ada atau enggak ada? Muhdats apa yang menyebabkan seorang memusuhi Quran wa sunnah? Mau contoh? Di antara kaidah muhdats adalah kaidahnya beberapa tarekat sufiyah, bahwasanya yang namanya ucapan itu ada makna lahir, ada makna batin. Makna lahir itu untuk tingkat pertama, sedangkan makna batin untuk tingkat orang-orang yang paling tinggi. Maka apa yang ada di Quran semuanya yang kamu pahami itu semua zahir, sedangkan kami punya makna-makna yang batin. Memerangi Quran apa enggak? Kamu baca di situ, itu bukan makna sebenarnya, itu makna zahir. Makna batinnya hanya aulia, nujaba, hanya para kasyafun yang bisa memahaminya. Maka enggak kepake semua zahir Quran, habis. Bayangkan, ada pemahaman yang membawa untuk meninggalkan Quran secara keseluruhan, karena semuanya kalimat-kalimat zahir. Mau contoh yang kedua? Kata mereka, kaum aqlaniyun, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang memiliki makna-makna secara tekstual, dan di sana ada makna yang sifatnya kontekstual. Kalian jangan terpaku dengan teks, tapi harus mencari konteksnya. Kayak benar. Tetapi setelah kamu masuk ke dalam syubhat mereka, mereka akan berkata, setiap kamu bawakan dalil itu teksnya. Konteksnya enggak begitu. Mirip apa enggak mirip dengan sufiyah? Baik. Satu lagi contoh ketiga. Muhammad Surur Naif Zainal Abidin, ketika dia menyampaikan pemikiran Khawarij Hizbiyah, dia berkata bahwa buku-buku para ulama yang terdahulu terlalu kaku, jafa, karena isinya cuma ayat dan hadis. Apa itu maknanya? Kalau isinya Quran dan Sunnah itu kaku, jafa, kering. Gak ada pembahasan kekinian. Gak ada pembahasan tentang fiqhul waqi'. Gak ada pembahasan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Jafa. Kutub ulama yang dimaksud bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang setiap judul ayat hadis, ayat hadis. Satu judul lagi ayat hadis, dikatakan jafa. Fihi jafa. Padanya ada kekakuan, kering. Memusuhi Quran wa sunnah. Contoh yang keempat, orang YIN diajak diskusi atau mengajak diskusi, temannya selalu bawa dalil, bawa ayat, bawa hadis, bawa ayat, bawa hadis. Marah dia. Kalau kamu selalu bawa ayat, bawa hadis, kita nggak bisa diskusi. Kata mahasiswa ini tadi, yang katanya mahasiswa tapi dungu, jahil. Kalau sudah dapat kebenaran, kenapa harus dibahas dengan diskusi?
Nggak hidup diskusinya kalau kamu qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ya nggak bisa diskusi kita. Loh, emang untuk apa kita mempelajari agama? Untuk diskusi, seminar, untuk buang-buang waktu, atau untuk ngasah otak? Kita pertandingan kecerdasan? Bukan. Mencari kebenaran. Kalau sudah ada kebenaran, sami'na wa ta'ana. Selesai. Nggak perlu ada seminar, nggak perlu ada diskusi, nggak perlu ada tukar pikiran. Sayang sekali kebenaran ditukar dengan kebid'ahan. Ini sudah ada qala Allah, sudah ada qala Rasul. Ya tapi kita mau tukar pikiran, nggak. Maaf. Quran dan Sunnah nggak bisa ditukar dengan apapun. Saya sudah selesai. Ini kebenaran. Ikhwani fiddin azakumullah wa hadith wala haraj. Silakan sampaikan contoh-contoh lain sangat banyaknya bahwa kebid'ahan muhdatsatil umur menyeret pelakunya justru untuk memusuhi Quran was sunnah. Idza sami'a qala Allah la yu'jibu. Kalau mendengarkan ucapan Allah tidak tertarik. Wa idza sami'a qala Rasulullah, kalau mendengar bersabda Rasulullah la yu'jibu. Tidak tertarik. Yubghidu, enggak suka. Bahkan kadang marah. Ayat lagi. Dikit-dikit hadis. Idza sami'a man yaqul qala Allah. Kalau mendengar ada orang yang berkata Allah berfirman, dia nyeletuk. Hasyawi. Tekstual. Hasyawi itu hanya tahu permukaan saja. Hasyawi. Hadza hasyawi katanya. Hadza kada wa kada. Yat'an fi, mencerca orang yang berkata qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Fa ayyi khairin fi hadza wa ayyi syarrin yafuqu hadza, maka apa ada kebaikan pada orang yang seperti ini? Dan apakah ada yang lebih jelek dari perkara yang seperti ini? Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada hadzara minhum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallam memperingatkan dari bahaya muhdatsat, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 10 kali, bukan 100 kali. Setiap khutbah selalu menyatakan syarrul umur muhdatsatuha. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setiap membuka khutbahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan anggap remeh. Siapa yang menganggap remeh muhdatsatil umur, waqa'a fima waqa'a hizbiyun, akan terjerumus di dalam apa yang telah terjerumus di dalamnya para hizbiyun, sururiyun, mutalawwinun. Halumma jarrab. Qala, dikatakan selanjutnya, wa haddara minhumus sahabah. Para sahabat juga memperingatkan dari bahaya-bahaya bid'ah, muhdatsat. Wa haddara minhumus salafus salih. Para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud menyatakan pakaian Rasulullah belum usang, bejana Rasulullah SAW belum pecah. Apakah kalian sudah mengada-adakan muhdatsatil umur? Marah ketika ada orang yang memakai cara-cara muhdats, berzikir dengan kerikil, pindahkan ke kanan, subhanallah, 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 seperti permainan anak-anak gatrik ala gatrik. Marah beliau. Cara apa ini? Kami di masa Rasulullah SAW berzikir, tidak ada yang seperti itu. Dipimpin lagi, qulu mi'ah, qulu kada, ucapkan sekian kali, subhanallah, 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 ucapkan gini, ucapkan gitu. Ada pemimpinnya, ada dirijennya, jamaiyah, bersama-sama satu suara, kur. Bejana Rasulullah belum pecah, baju-baju beliau belum usang. Apakah kalian mengada-adakan muhdatsatil umur? Ketika mereka menjawab, ma nuridu illal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dijawab oleh beliau radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusibah.
Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Gak cukup hanya inginnya baik, gak cukup. Caranya pun harus baik. La nuridu illa khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Taib, tidak menjalani kecuali kebaikan. Kalau engkau tidak menginginkan kecuali kebaikan, jangan jalani kecuali jalan sunnah. Kan begitu. Harusnya. Tapi la nuridu illa khair. Kemudian tidak mengikuti sunnah. Maka dijawab betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Demikian pula Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu ketika didatangi oleh beberapa orang ketika akan wafatnya, berikan wasiat kepada kami, berikan pesan-pesan pada kami. Jawabnya, iyyakum wat-talawun wa dinullahi wahid. Hati-hati kalian jangan berwarna-warni dalam beragama. Agama Allah itu satu. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Siapa lagi? Sekian banyak sahabat dibahas dalam babnya. Dalam riwayat-riwayat dan asar-asar. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika disampaikan kepadanya bahwa di tempat kami di Kufah ada orang yang berkata alla qadar, bahwa takdir itu tidak ada, wal amr unf, dalam riwayat Muslim. Maka Abdullah bin Umar berkata, sampaikan pada mereka, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman pada takdir. Demi Allah, yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, bahwa mereka kalaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima. Dan ketahuilah bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Inni bari'un minhum wahum bura'a'u minni. Apa ini? Tahzir, peringatan keras. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Apakah dikatakan bahwa Ibnu Umar mutasaddid? Tidak. Memang itulah manhaj salaf. Harus kita mengikrarkan berlepas diri. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Aku bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Karena jalannya sudah salah. Jalannya sudah menyimpang. Wa qala hafizahullahu ta'ala, ucapan dalam syarahnya ucapan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa tabarra'u minhum kama naqala dzalikal Baghawi. Dan para salafus saleh, para sahabat berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dan lain-lainnya dari para imam-imam. Bughdhuhum li ahlil bid'ah, sebagaimana diriwayatkan kebencian mereka para salaf terhadap ahlul bid'ah. Wa adawatihim lahum, dan bagaimana permusuhannya terhadap mereka. Naam, qad yakunu hadzal mubtadi' jahilan muqallida. Iya. Memang kadang-kadang di kalangan mereka ahlul bid'ah ada orang-orang yang bodoh, awam. Yang muqallid, hanya ikut-ikutan. Li'annana ma dzakarna nara anna fihim awaman. Perhatikan. Ini penting. Bahwa di samping apa yang sudah kita tegaskan tentang jeleknya ahlul bid'ah, bahayanya ahlul bid'ah, tahdir terhadap ahlul bid'ah, bagaimana menyikapi ahlul bid'ah, tetapi kita tidak mengingkari adanya orang-orang bodoh di tengah mereka. Adanya orang-orang awam. Ma'ama dzakarna nara anna fihim awaman. Bersama apa yang kita sudah sebutkan tadi, kita pun berpandangan bahwa di tengah mereka ada orang awamnya. Tentunya kita sikapi berbeda. Mengapa? Orang awam butuh bimbingan, bukan butuh permusuhan. Mereka bukan kita jauhi, tapi kita nasihati. Makanya Syekh Al-Albani ketika ditanya bagaimana kalau ada orang yang menjelekkan Syekh Rabi, menjelekkan Syekh Muqbil, kata beliau ada dua kemungkinan. Imma jahil wa imma mubtadi'. Yang mencerca para ulama tersebut
para pakar-pakar ahlul hadis, orang-orang yang Masya Allah tegak di atas kitab was sunnah, tegak di atas dakwah salafiyah, maka kalau ada yang mencerca mereka, kata Syekh Al-Albani, antara dua, imma jahilun wa imma mubtadi'un. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Bisa jadi orang bodoh, ya diajari. Kamu kenal enggak sama Syekh Rabi? Ya katanya begitu. Dengar ya. Ini bukunya Syekh Rabi, ini kitabnya, ini tulisannya, ini karya-karya beliau sekian banyaknya, dan ini bukti suaranya, dia mengatakan begini-begini. Oh, saya baru tahu. Jahil, hanya ikut-ikutan. Imma jahilun fayu'allam, kalau bodoh diajari. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar, atau kemungkinan kedua mubtadi'un dhal, kelompok sesat, orang yang menyimpang, maka ditahdzir. Hati-hati dari orang ini, jauhi dia. Orang ini berbahaya. Maka barakallahu fikum, adapun awamnya, jahilnya, fihim awamun muhtajuna ila da'wah. Bahwa orang awamnya butuh didakwahi, memerlukan dakwah, mereka berhajat pada dakwah. Qaumun makhdu'una laisu 'ala al-manhaj alladhi 'alaihi haula'il fajarah. Ada satu kaum yang makhdu'un, yang tertipu, ditipu oleh tokoh-tokoh mubtadi'. Laisu 'ala al-manhaj alladhi 'alaihi haula'il fajarah. Orang-orang ini yang tertipu tadi tidak memiliki manhaj seperti manhajnya para fujar tadi, para fajarah. Para tokoh-tokoh mubtadi'un dhal, tidak sama sesungguhnya. Tetapi karena jahil, yang benar adalah ini, terima saja. Yang benar adalah itu, terima saja. Kasihan. Orang-orang ini perlu dinasehati. Tapi bagaimana membedakan antara keduanya? Membedakan antara keduanya dengan mendakwahi secara umum mereka. Niscaya kalau yang tadinya tidak tahu ketika tahu, akan kembali pada sunnah. Kalau yang tadinya jahil, tidak mengerti, setelah mengerti akan kembali pada sunnah. Tetapi kalau orang yang mubtadi'un dhal, yang memang memiliki prinsip yang salah, silahkan. Kamu terangkan sejelas-jelasnya, kamu bawa dalil sebanyak-banyaknya, sampai berbusa mulutnya, dia gak akan bergeming, gak akan berubah. Akan berkata, dari dulu saya tahu semua itu. Tapi kan prinsipnya begini. Disampaikan prinsip bid'ahnya. Iya, itu ayat, itu dalil kami tahu. Tapi itu zaman dulu. Sekarang zaman modern, abad 20. Masa kita mau pakai sistem yang dulu, yang kuno? Lihat, dalil gak kepake, ayat hadis gak kepake. Karena mereka selalu berkata perlunya sifatul asr, kekinian, kemodernan ila akhirnya. Alladzina yadhakuna 'alal 'awami fayuhsinuna bihim adh-dhann. Tidak seperti tokoh-tokohnya yang sesat, yang mentertawakan orang-orang awam tadi, menipunya. Fayuhsinuna bihim adh-dhann. Akhirnya orang awam tadi berbaik sangka. Fayattabi'unahum wa yahtarimunahum. Akhirnya mengikuti tokoh-tokoh sesat tadi, menghormati tokoh-tokoh sesat tadi, ila akhirih. Walawin kasyafat lahumul haqiqah, kalau terbongkar hakikatnya, terbongkar kedustaannya, jelas dalil-dalilnya, la adaru duhurahum lihaula walam dammu li ahlil haq. Niscaya mereka akan berputar punggungnya, akan berbalik arah, meninggalkan mereka, dan indammu, bergabung dengan ahlul haq. Kalau sudah tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula para musafiqin. Ada memang tokoh-tokoh yang memang sahibu hawa, karena urusannya memang hawa nafsu, dendam,
dengki, hasad ila akhirih, membenci para ulama, membenci ahli sunnah. Ada orang-orang yang tertipu. Dikira mereka adalah orang-orang yang jujur padahal kadzab. Dikira mereka orang yang mencari kebenaran padahal justru memusuhi kebenaran. Dikira mereka sahibul haq ternyata sahibu hawa. Ini yang kasihan. Dan ini yang selalu kita doakan dengan kalimat Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka yang belum paham, belum mengerti. Jadikan mereka paham, jadikan mereka mengerti. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah dan kepada usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.